Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bottom Update. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tes intelijensi umum, yaitu kemampuan verbal, soal sinonim, soal antonim, soal analogi. Nah, masing-masing soal ini kita akan masing-masing bagian soal itu kita akan membahas 12 soal ya. Oke, kita langsung saja ke soal tentang sinonim, teman-teman. Soal yang pertama, sabotase. A. Penculikan. B. Pemusnahan. C. Penggelapan. D. Penutupan. E. Perusakan. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan sabotase. Nah, sinonimnya apa? Nah, jadi sabotase adalah perusakan milik orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai penghalangan produksi perusahaan oleh kaum buruh yang tidak puas. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nah, sabotase ini teman-teman kan sering kita dengar di istilah-istilah militer ya. Misalnya ada mata-mata yang melaksanakan sabotase di instalasi militer musuh, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung saja ke soal yang kedua. Bulsa. A. Bantal. B. Kasur. C. Rusak. D. Rotan. E. Curang. Oke teman-teman, jadi arti kata bulsa itu sama dengan kasur. Oke, kasur itu sebenarnya memiliki sinonim bulsak ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jelas ya. Nah, kita ke soal yang ketiga. Adagio, sinonimnya adalah A. Lambat, B. Cepat, C. Kering, D. Tinggi, E. Indah. Oke teman-teman, jadi adagio adalah istilah musik untuk tempo yang lambat dan penuh ekspresi. Oke, nah jadi jawabannya adalah A. Lambat ya. Nah, kita ke soal yang keempat. Loba, sinonimnya adalah A. Kikir, B. Dermawan, C. Lubang, D. Serakah, E. Keuntungan. Nah, jadi teman-teman, loba itu artinya selalu ingin mendapat, memiliki banyak-banyak, serakah atau tamak. Nah, jadi sinonim loba itu adalah serakah ya. Jadi jawabannya adalah D. Serakah. Nah, kita ke soal yang kelima. Soal yang kelima, kontaminasi, sinonimnya adalah A. Perusakan, B. Pemusnahan, C. Pencemaran, D. Pemberian, E. Pengaruh. Oke teman-teman, jadi kontaminasi dapat diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, pencemaran. Nah, soal yang nomor 6. Allegro, sinonimnya adalah A. Lambat, B. Cepat, C. Simfoni, D. Suara, E. Tinggi. Oke, nah allegro itu adalah komposisi musik dalam tempo cepat. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, cepat. Oke, kita ke soal yang ketujuh teman-teman. Oblak, sinonimnya adalah A. Luas, B. Sempit, C. Panjang, D. Tinggi, E. Rendah. Nah teman-teman, jadi oblak itu sama dengan lebar atau luas. Oke, jadi yang dipilih jawaban yang tepat adalah A ya, luas. Oke, kita yang ke-8, soal yang ke-8. Nahi, sinonimnya adalah A. Tidak, B. Perintah, C. Boleh, D. Larangan, E. Luar biasa. Oke, teman-teman, nahi itu berarti yang terlarang atau larangan oleh agama. Nah, jadi jawabannya adalah D. Larangan. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 9. Adagium, sinonimnya adalah A. Lambat, B. Cepat, C. Peribahasa, D. Puisi, E. Roman.
Nah, teman-teman, jadi adagium itu sama dengan pepatah atau peribahasa. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, peribahasa. Nah, kita ke soal yang 10, yang ke-10. Buldan sinonimnya adalah A. Pedesaan, B. Negeri, C. Wilayah, D. Distrik, E. Perumahan. Oke, nah jadi buldan itu dapat diartikan sebagai negeri atau kota. Nah jadi jawabannya adalah B ya, negeri. Oke, teman-teman, kita ke soal yang ke-11. Marka sinonimnya adalah A. Tanda, B. Larangan, C. Perintah, D. Petunjuk, E. Markas. Oke, nah jadi arti kata marka itu adalah tanda, merek, atau tanda pada tali penduga. Oke, nah jadi yang sesuai pada jawaban adalah A ya, tanda. Nah jawabannya A. Nah kita ke soal yang ke-12 teman-teman. Profit sinonimnya adalah A. Rabat, B. Keuntungan, C. Potongan harga, D. Solusi, E. Kerugian. Nah teman-teman, profit itu adalah untung ya, keuntungan atau manfaat. Nah jadi jawaban yang benar adalah B, keuntungan. Oke, sekian untuk soal tentang sinonim. Nah kita lanjutkan ke soal tentang antonim. Nah kita mulai ke soal nomor 1 teman-teman. Oja antonimnya adalah A. Takut, B. Galak, C. Berani, D. Jangan, E. Kecil. Nah teman-teman, jadi persamaan kata dari oja adalah galak atau berani. Nah jadi lawan galak, berani itu adalah takut ya. Nah jadi yang pilihan jawabannya adalah A. Takut. Oke, soal yang kedua, asketisme sinonimnya adalah A. Bertapa, B. Tirakat, C. Hedonisme, D. Jasmani, E. Meditasi. Oke, persamaan kata asketisme adalah bertapa, tirakat, mendekatkan diri pada Tuhan. Nah jadi lawan kata asketisme adalah hedonisme, yaitu aliran yang mengagungkan kesenangan duniawi. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah C, hedonisme. Nah, kita ke soal yang ketiga. Cuai, antonimnya adalah A. Berharga, B. Kecil, C. Hina, D. Tinggi, E. Remeh. Teman-teman, jadi persamaan kata dari cuai adalah kecil, nista, hina, remeh. Nah, jadi lawan dari kata remeh adalah berharga. Nah, jadi jawabannya adalah A, berharga jawabannya ya. Nah, kita ke soal yang keempat. Langsung sinonimnya adalah A. Melantas, B. Berhenti, C. Telak, D. Terus, E. Spontan. Oke, jadi persamaan kata dari langsung adalah melantas, terus, telak, spontan. Nah, jadi lawan katanya adalah kalau terus melantas apa? Berhenti lawan katanya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal yang kelima. Emigrasi lawan katanya adalah A. Migrasi, B. Transmigrasi, C. Imigrasi, D. Urbanisasi, E. Kulminasi. Nah teman-teman, jadi emigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Nah jadi lawan katanya adalah imigrasi ya, yaitu perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, kita ke soal yang keenam. Diktatorial. Lawan katanya adalah A. Absolut, B. Otoriter, C. Sewenang-wenang, D. Komunis. Nah teman-teman, dari A ke D itu udah diktator ya. Kita langsung tahu. Jadi lawan kata diktator itu apa? Demokrasi. Jawabannya adalah E. Nah, kita ke soal yang ketujuh. Soal nomor 7. Prawacana. Antonimnya adalah A. Daftar pustaka, B. Introduksi, C. Halaman, D. Kata pengantar, E. Pendahuluan. Nah, teman-teman,
Jadi persamaan kata dari prawacana antara lain introduksi, pendahuluan, kata pengantar, prakata, pembukaan. Nah, jadi lawan katanya yaitu daftar pustaka yang berada di akhir karya tulis. Jadi jawabannya A ya. Nah, kita ke soal nomor 8. Dahina, antonimnya A. Siang, B. Sore, C. Pagi, D. Hari, E. Lailah. Nah, teman-teman, dahina sama dengan siang hari. Nah, jadi lawan katanya adalah malam hari atau lailah. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, kita ke soal yang ke-9. Esoterik. Lawan katanya adalah A. Khusus, B. Rahasia, C. Generalis, D. Terbatas, E. Eksklusif. Oke, jadi persamaan kata dari esoterik adalah secara khusus, rahasia, terbatas. Nah, jadi lawan katanya adalah generalis ya. Lawan kata dari khusus adalah generalis atau secara umum. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 10, hibat. Lawan katanya adalah A. Cinta, B. Kasih, C. Sayang, D. Benci, E. Buruk. Nah, teman-teman, persamaan kata dari hibat adalah cinta, kasih, kasih sayang. Oke, jadi lawan katanya adalah benci. Kasih sayang itu lawannya adalah benci. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, teman-teman, kita ke soal yang ke-11. Ejawantah, antonimnya adalah A. Wujud, B. Nasihat, C. Rangkuman, D. Nyata, E. Abstrak. Oke, jadi persamaan kata dari ejawantah itu adalah wujud, kenyataan. Nah, jadi lawan kata dari nyata atau wujud itu adalah yang sesuai adalah abstrak. Oke, lawan katanya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, soal yang ke-12, stagnasi. Oke, lawan katanya adalah A. Terhenti, B. Macet, C. Kecepatan, D. Lambat, E. Ketinggian. Nah, teman-teman, jadi persamaan kata dari stagnasi adalah terhenti, macet, sangat lambat. Oke, jadi lawan kata lambat adalah kecepatan, teman-teman. Oke, cepat ya. Jadi jawabannya adalah C, nomor 12 ini. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari soal antonim ya. Nah, semoga sedikit soal ini teman-teman dapat memperkaya pembendaraan kata teman-teman semuanya. Oke, silakan diingat-ingat, siapa tahu ada keluar. Oke, teman-teman, kita ke soal kemampuan verbal yang lainnya tentang pengelompokan kata. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Nah, soal tentang analogi. Nomor 1, Afrika Selatan, RAN. Nah, analoginya adalah A. Pakistan, Rupiah, B. Rupiah Indonesia, C. Bangladesh, Lev, D. Kanada Franc, E. Peso Chili. Nah, teman-teman, jadi soalnya Afrika Selatan itu nama negara, RAN itu mata uang ya. Jadi mata uang Afrika Selatan adalah RAN. Nah, berarti kita cari pilihan jawaban yang memiliki yang bisa kita buat kalimat sejalan dengan yang mata uang Afrika adalah RAN. Nah, yang sejalan yaitu mata uang Pakistan adalah Rupiah. Oke. Nah, itu kan ada juga Rupiah Indonesia. Nah, itu kebalik ya. Bangladesh Lev. Nah, Lev itu bukan mata uang Bangladesh. Franc itu juga bukan mata uang Kanada. Oke, teman-teman. Jadi jelas jawabannya adalah A. Soal nomor 2, abisal, endapan tanah. Pilihan jawabannya adalah A. Abstrak, nyata, B. Gambar garis, C. Genjah bibit, D. Bulsak kasur, E. Remisi penahanan. Nah, teman-teman, jadi abisal itu berarti endapan tanah. Oke, sinonim ya berarti ya. Nah, sinonim abisal adalah endapan tanah. Berarti yang sama, teman-teman. Sinonim bulsak adalah kasur. Nah, sedangkan yang lain itu ada yang antonim, ada yang kata-katanya tidak nyambung ya. Oke, seperti gambar, garis kan tidak ada hubungannya. Remisi, penahanan itu kan
dua kata yang berlawanan. Nah, jadi kita cari yang kata yang sinonim. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah D ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, uang makan, upah khusus untuk makan. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah A. Kecil hati sabar, B. Ringan tangan suka mencuri, C. Sakit hati kecewa, D. Tinggi cakap merayu, E. Kutu buku penyakit kulit. Oke teman-teman, kiasan uang makan itu artinya upah khusus untuk makan. Oke, nah jadi teman-teman, pilihan jawaban yang analoginya sesuai dengan kiasan uang makan adalah upah khusus untuk makan adalah sakit hati itu berarti kecewa. Artinya ini kata-kata lain dari sakit hati itu adalah kecewa. Nah, kata-kata lain dari uang makan itu adalah upah khusus untuk makan. Nah, sedangkan yang lain itu seperti kecil hati, sabar, itu salah teman-teman. Maksudnya berbeda ya, dua hal yang berbeda. Ringan tangan suka mencuri juga dua hal yang berlawanan. Oke? Kita ke soal yang keempat. Buli-buli, botol kecil. Oke, analoginya adalah A. Odem sehat, B. Abau kura-kura rawa, C. Seremoni pengakuan, D. Langka usang, E. Obsolete inovasi. Nah teman-teman, buli-buli itu adalah botol kecil atau guci kecil ya. Nah jadi yang analoginya sama teman-teman, itu adalah abau sama dengan kura-kura. Nah jadi ini seperti sinonim ya. Buli-buli itu adalah botol kecil, abau itu adalah kura-kura rawa. Sedangkan yang lain itu bukan sinonim teman-teman. Seperti odem sehat itu bukan sinonim, langka usang bukan juga sinonim, dan yang lain juga bukan sinonim. Nah kita ke soal yang kelima. Nah soal nomor 5, Chili, Santiago. Pilihan jawabannya adalah A. Indonesia dan Pasar, B. Sri Lanka Kolombo, C. Nairobi Kenya, D. Mesir Tripoli, E. Maroko Tunis. Oke teman-teman, nah jadi ini berkaitan dengan negara dan ibu kota ya. Chili itu ibu kotanya adalah Santiago. Nah berarti kita cari pilihan jawaban yang suatu negara dan ibu kotanya. Nah jelas teman-teman, Indonesia itu ibu kotanya bukan di Denpasar ya. Yang benar itu adalah B ya teman-teman. Sri Lanka itu ibu kotanya adalah Kolombo. Oke, sedangkan yang lain, Nairobi itu memang ibu kota Kenya, tapi kan kebalik, analoginya nggak nyambung jadinya. Mesir itu ibu kotanya Kairo bukan Tripoli. Maroko, Tunis itu sama-sama negara teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B, Sri Lanka Kolombo. Yang keenam, dehidrasi, kurang cairan. Nah ini seperti sinonim ya, dehidrasi itu adalah kurang cairan. Pilihan jawabannya adalah A. Observasi penglihatan, B. Operasi imbauan, C. Dekan pemimpin fakultas, D. Korupsi jasa, E. Manipulasi jujur. Oke teman-teman, jadi dehidrasi adalah keadaan kekurangan cairan dalam tubuh. Nah yang sesuai analoginya pada soal itu, pada pilihan jawaban itu adalah dekan, itu adalah pemimpin fakultas ya. Oke, jadi jawabannya adalah C teman-teman. Analoginya nyambung gitu loh ya. Nah kita ke soal yang ketujuh. Tutup mulut, tidak mau bicara. Pilihan jawabannya adalah A. Raut muka, ekspresi wajah, B. Ambil hati melirik, C. Naik haji naik gaji, D. Usil ringan mulut, E. Tebal muka jujur. Nah teman-teman, ini juga mendekati sinonim ya teman-teman ya. Tapi berkaitan dengan kiasan lah. Kiasan tutup mulut artinya tidak mau bicara. Nah berarti kiasan dari raut muka itu adalah ekspresi wajah. Sinonim teman-teman. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah A.
Nomor 8, hyena, anjing hutan. Oke, pilihan jawabannya adalah A. Anoa macan, B. Luwak burung, C. Kuwuk kambing, D. Bajing kucing, E. Keluai musang. Oke, teman-teman. Jadi ini pun seperti sinonim, teman-teman. Nama lain dari hyena adalah anjing hutan. Oke, jadi pilihan jawaban yang sesuai analoginya, teman-teman, adalah keluai. Itu nama lainnya adalah musang, teman-teman. Oke, mungkin sebagian kita tidak tahu ya, keluai itu mungkin baru dengar ya, kok ada namanya keluai dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah teman-teman. Mungkin banyak kata-kata yang dalam bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Oke. Caranya bagaimana supaya kita tahu ya, kita banyak belajar sehingga pembendaharaan kata kita banyak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita tentang soal sinonim, antonim, dan analogi. Kalau mungkin teman-teman tidak paham dengan apa yang saya jelaskan ya, silakan dibaca-baca sendiri. Ada di link di deskripsi, itu langsung ke fanpage Facebook saya. Silakan dipelajari situ, itu banyak sekali soal-soal ya, contoh-contoh soal. Semoga bermanfaat lah apa yang saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.